prinsip ABC. Pertama, pastikan lingkungan di sekitarnya itu aman. Jangan sampai ternyata orangnya ambruk di jalanan. Bukannya kita mau selamatkan dia, tapi jangan sampai kita melakukan penyelamatan ada truk di depan tak, kan itu bahaya juga. Jadi pertama pastikan lingkungan aman, kita jauh dari jalanan dan tidak ada penghalang yang lain. Usahakan orang-orang sekitarnya juga kita itu tidak berkerumun di sekitaran si korban, karena itu bisa menghambat penyelamatannya kita. Yang kedua, selalu berteriak. Jadi kalau misalnya ada orang ambruk di depan ada tidak sadar, harus berteriak juga, minta pertolongan lagi. Misalnya kita ini bukan orang yang terlalu ahli, kita tanya orang-orang di sekitar siapa yang punya keahlian atau yang pernah bisa lakukan pijat jantung atau CPR, cardiopulmonary resuscitation. Siapa yang bisa? Kalau ada yang bisa, kita minta bantuan dia. Kalau tidak, kita lakukan CPR dan minta orang lain untuk menghubungi nomor emergency respon 119. Nah, yang ini penting sekali. Yang keempat, setelah kita lingkungannya kita bereskan, ada penolong di depan tak, kemudian terlentangkan pasien dan cek pernafasan. Kita cek pernafasannya apakah dia bernafas atau tidak. Ternyata dia bernafas. Kemudian apakah jantungnya masih berdetak atau tidak. Kalau dia tidak berdetak atau henti jantung, kita lakukan CPR, prinsip CPR. Ada teman-teman, ada yang pernah ikut pelatihan CPR di sini, bantuan hidup dasar, selain naru. Kalau Naru, selain kita siapa lagi yang pernah ikutan bantuan hidup dasar di sini, Naru? Kalau khusus di Makassar sih hampir semuanya itu yang sudah hampir semuanya. Sudah diorientasi kalau masih diingat. Saya juga kadang lupa-lupa. Ya. Oke. Prinsipnya resuscitation itu adalah 30 kali kompresi, dua pernapasan 30/2. Dan itu kita lakukan terus-menerus hingga bantuan tim emergensi datang ke tempat lokasi tak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan pijat jantung terus-menerus sampai 2 keadaan saja. Pertama, pasiennya sadar, dan itu bagus sekali. Yang kedua, ketika pasiennya tidak sadar tapi sudah ada bantuan emergency tim entah dari rumah sakit atau dari puskesmas, baru kita lakukan henti pijat jantung. Kalau misalnya 1 jam belum ada bantuan, tetap pijat terus-menerus. Jangan ada selah untuk berhenti. Karena apa? Karena masalahnya adalah mereka ini tidak berdetak jantungnya. Ketika jantung tidak berdetak, aliran darah ke otak itu tidak masuk, tidak maksimal. Ketika otak tidak dapat suplai darah yang membawa oksigen sebagai bahan makanan utamanya otak itu akan mati. Selama 4 menit, otak tidak mendapatkan suplai oksigen, beberapa bagian otak akan mati secara permanen. Selama 20 menit, otak tidak mendapatkan suplai oksigen, otak akan mati total. Dan ketika otak mati total, sistem pernapasan akan berhenti dan kesempatan untuk hidupnya akan semakin kecil. Mungkin ada ilustrasi di sini mengenai ini adalah contoh dari pijat jantung. Jadi yang pertama adalah kedua tangan itu kita letakkan di atas sternum, tulang sternum. Tulang sternum adalah di antara
sepertiga bawah antara ulu hati dengan sini, tulang bagian atas yang kita rasa di sini, itu kita letakkan tangan tak di situ, kemudian kita lakukan pijat jantung. Pijat jantung prinsipnya sederhana sekali. Tangannya kita lurus ke depan. Kenapa lurus? Supaya lurus begini. Kenapa kita harus lurus? Tangannya kita lurus dengan badan supaya dorongan ke bawah itu maksimal dan tubuh kita itu tidak gampang capek. Lebih mengefisiensikan tenaga ketimbang tangan kita bengkok seperti ini. Jadi yang mendorong adalah bahu dan yang menekan ke bawah adalah kedua tangan di bawah. Kenapa harus begitu? Karena kita tidak pernah tahu berapa lama kita lakukan pijat jantung. Apakah sejam, apakah 30 menit, apakah 2 jam, itu kita tidak pernah tahu sampai bantuan datang. Dan itu teman-teman sungguh melelahkan lakukan pijat jantung. Saya pernah lakukan pijat jantung di pasien jantung karena selama 2 jam. Itu saya ganti-gantian sama temanku karena pas keluarga pasiennya itu tidak mau berhenti. Jadi 2 jam itu kita lakukan pijat jantung dan semua orang mandi keringat. Dan kita tetap lakukan itu kenapa? Karena kita sadar bahwa orang ini masih punya kesempatan untuk, kalau kita berhenti lakukan pijat jantung, dia kemungkinan untuk hidupnya, kemungkinan untuk ganti batang otaknya itu semakin besar. Jadi itu prinsip pertama. Kita tangan kita lurus dan yang melakukan gerakan adalah kedua bahu kita. Prinsipnya adalah jantung yang telah mati ini kita lakukan pompa artifisial dari tangan kita, gunanya untuk mengalirkan darah kembali ke otak. Ini darahnya kembali ke otak, berdetak kembali. Nah, kapan aliran ini berhenti, otak akan mati. Dan prinsipnya adalah 2 inci masuk ke dalam kedalaman 2 inci atau 3,4 cm. Akan kita rasa sendiri adanya tolakan ketika dorongannya kita ke dalam. Biasanya akan kita rasa sendiri recoil atau tolakan menuju arah kita. Tidak akan terasa sendiri itu tolakannya itu. Dan itu bagus. Prinsipnya adalah dalam dan cepat. Dalam dan cepat. 2 prinsip utamanya dalam dan cepat. Kenapa harus dalam? Kalau dia tidak dalam, maka dorongannya itu tidak akan maksimal. Kalau dia tidak cepat, dorongan darahnya, kalau dia cuma cepat saja tapi tidak dalam, dia akan seperti ini, teman-teman. Darahnya itu tidak akan sampai ke otak. Yang paling pertama adalah dorongannya harus dalam dan dia cepat. Karena kalau dia tidak dalam dan cepat, darah tidak akan sampai ke otak. Dan kemungkinan untuk mati batang otaknya itu semakin besar. Tidak mengapa kita rasa ada tulang patah di sini, tidak mengapa. Bahkan kalau kita rasa sudah patah tulangnya, tetap saja kita lakukan pijat jantung sampai tim emergensi itu datang. Lebih baik dia patah tulangnya, karena tulang itu bisa diperbaiki, ketimbang dia harus meninggal karena mati batang otak. Nah, itu prinsipnya dari pijat jantung. Nah, Nah, ini prinsip-prinsip yang sudah tadi kita sama-sama bahas. Kita lakukan selama 30/2, 30 kali kita lakukan resusitasi pijat jantung, 2 kali pernapasan buatan. Bisa entah dari mulut ke mulut, tapi beberapa tidak rekomendasikan. Jadi beberapa orang itu memodifikasi mulut ke mulutnya itu dengan menggunakan ini, teman-teman. Kita pakai kertas, kita pakai apa sih namanya ini?
bisa pakai kertas, bisa pakai selang yang menghubungkan antara mulut kita dengan mulut pasien. Yang penting mulut kita dan mulut pasien itu bisa menyalurkan udara dari mulut kita ke mulut korban. Kalau kenapa kita hindari mulut ke mulut langsung? Karena kita takutkan adalah adanya kontaminasi silang. Kita tidak pernah tahu apa yang dibawa oleh si korban. Ada dua kondisi yang kita dapati di lapangan ketika kita melihat orang tergeletak jatuh di jalan. Kondisi yang pertama adalah kita sebagai orang yang sudah terlatih dan bersertifikat seperti teman-teman di ACT, banyak kan yang sudah lakukan orientasi, yang sudah mendapatkan sertifikat